Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Sabila Hasibuan, NIM 201042029, Fakultas Teknologi Pertanian dengan program studi Teknologi Industri Pertanian. Saya di sini akan membahas sekilas tentang karakteristik daging. Nah, sebelum saya membahas karakteristik daging, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah agroindustri berkelanjutan yang diampu oleh Ibu Mega Trishuta SE MSc. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi dari karakteristik daging, nah ada baiknya kita mengetahui apa sih arti daging itu. Nah, daging adalah sumber protein hewani yang bermutu tinggi yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan perlu dikonsumsi oleh anak-anak, orang dewasa agar dia tumbuh cerdas, sehat, dan tumbuh secara normal dan lebih produktif. Selain penganeka-ragaman sumber pangan, daging dapat menimbulkan kepuasan ataupun kenikmatan bagi yang memakannya karena kandungan gizinya. Dan asam-asam amino yang menyusun daging adalah lengkap dan seimbang. Di samping itu juga kaya akan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh sehingga keseimbangan gizi untuk hidup dapat terpenuhi. Daging dapat diolah dengan cara dimasak, digoreng, dipanggang, disate, kornet, sosis, dendeng, dan diabon dan lain-lain juga bisa. Daging merupakan sumber utama untuk mendapatkan asam amino esensial. Nah, asam amino esensial terpenting di dalam otot segar adalah alanin, lisin, asam glutamat, dan histidin. Daging sapi mengandung asam amino lisin dan valin yang lebih tinggi daripada daging babi ataupun domba. Pemanasan juga sangat mempengaruhi kandungan protein daging. Daging sapi yang dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius akan mengalami pengurangan jumlah lisin menjadi 90%, sedangkan pemanasan pada suhu 160 derajat Celcius akan menurunkan jumlah lisin hingga 50%. Nah, pengapasan dan penggaraman juga sedikit mengurangi kadar asam amino. Kandungan lemak pada daging menentukan kualitas daging karena lemak menentukan cita rasa dan aroma pada daging. Secara relatif, kandungan gizi daging dari berbagai pangsa ternak dan ikan berbeda, tetapi setiap 100 gram daging dapat memenuhi kebutuhan zat gizi seorang dewasa setiap hari, sekitaran 10% kalori, 50% protein, 35% zat besi, dan 100% Fe bila daging berasal dari hati, dan 25-26% vitamin B kompleks. Nah, hati banyak mengandung Fe sebagai sumber vitamin A, B1, dan asam nikonitat. Berbeda dengan daging segar, daging olahan mengandung lebih sedikit protein dan air lebih banyak, lemak dan mineral. Daging juga adalah salah satu sumber protein hewani terbesar yang dikonsumsi oleh manusia. Daging biasanya diperoleh dari makhluk hidup, baik hewan ternak maupun hewan liar. Tahukah Anda, jika daging juga memiliki karakteristik yang khas ataupun tidak sama dengan daging yang lain, maka dari itu kita perlu untuk mempelajari karakteristik daging tertentu agar tidak salah dalam menentukan jenis daging. Daging yang tidak sehat bila dikonsumsi dapat menyebabkan sumber penyakit yang mengakibatkan keracunan makanan bagi manusia. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bahwa jenis dan kriteria daging yang sehat dan baik. Yang baik itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas perbandingan karakteristik daging sapi, babi, dan kambing. Nah, yang pertama yaitu daging sapi. Daging sapi di dalam bahasa Inggris atau yang disebut dengan beef adalah daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan di setiap daerah. Penggunaan daging ini berbeda tergantung dari cara pengolahannya. Jadi ciri-ciri fisik dari daging sapi dari warna. Daging sapi berwarna merah, pucat, merah keunguan dan kecoklatan dan akan berubah menjadi warna ceri bila daging tersebut terkena oksigen. Akan tetapi jika daging sapi tersebut tidak terkena udara terlalu lama, maka daging sapi akan berubah warna coklat. Yang kedua ada serat, yaitu serabut daging halus tetapi tidak mudah hancur dan sedikit lemak yang berwarna
Yang ketiga yaitu tekstur daging. Selain itu, daging sapi bertekstur keras tapi tidak kaku dia. Nah, yang keempat yaitu konsistensi lihat. Jika saat dicubit seratnya terlepas, maka daging sudah tidak baik. Biasanya daging sapi yang baik berwarna merah terang, seratnya halus dan lemaknya berwarna kekuningan. Daging sapi yang kaku dan berwarna gelap menunjukkan bahwa penyembelihan dilakukan pada kondisi tidak tepat, misalnya hewan dalam keadaan. Nah, dan untuk gizi dari daging sapi tersebut sudah kita bahas di awal tadi. Sekarang yang kedua yaitu daging babi. Nah, daging babi dalam bahasa Inggris atau pork adalah daging yang diproduksi dari babi untuk disembelih. Dalam beberapa kepercayaan agama Abrahamic, babi tidak boleh untuk disentuh dan itu najis dan dianggap haram untuk dimakan. Contohnya adalah seperti ditulis dalam kitab suci agama Islam Al-Quran, babi juga diharamkan untuk dikonsumsi. Dalam agama Yahudi dan gereja Masehi, Advent hari ke-7 di agama Kristen. Nah, ciri-ciri fisik dari daging babi adalah yang pertama dari warna. Kita lihat warnanya itu berwarna merah pucat hingga merah muda. Otot punggung yang banyak mengandung lemak biasanya nampak kelabu putih. Dan yang kedua yaitu serat dagingnya itu berserat halus, konsistensi padat, mudah mencair pada suhu ruang, dan baunya khas. Pada umur tua, daging babi berwarna lebih tua, sedikit lemak dan serabut kasar. Lemak jauh lebih lembek dibandingkan lemak sapi ataupun kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara yang berkembang, yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing juga lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Daging kambing yang ada di pasaran berasal dari dua golongan, yaitu ada golongan kambing muda dan ada golongan daging kambing tua. Perbedaan umur daging tersebut diduga akan berpengaruh pada flavor daging kambing tersebut. Ciri-ciri daging kambing itu warna daging kambingnya yang baik warnanya warna merah jambu, lebih pucat dari daging domba. Seratnya itu lebih halus, lemaknya keras dan kenyal berwarna putih kekuningan. Sedangkan dagingnya berbau lebih keras daripada daging sapi. Daging kambing jantan berbau khusus daging kambing betina. Kalau daging dikuliti selalu terdapat rambut ataupun bulu-bulu yang melekat pada lapisan di bawah bulu. Nah, kandungan gizi dari daging kambing adalah memiliki kandungan lemak total, kolesterol, lemak jenuh atau saturated fat yang lebih rendah dibandingkan dengan daging lain. Pada umumnya daging kambing memiliki kandungan iron, potasium, dan tiamin yang lebih tinggi daripada pihak kandungan yang sodiumnya lebih rendah dibandingkan dengan daging lain. Nah, kandungan protein daging kambing hampir sama dengan daging lainnya. Akan tetapi, daging kambing memiliki karakteristik yang khas dalam hal lemak jenuh dan kolesterol. Mungkin cukup demikian sedikit penjelasan karakteristik daging dari saya. Kurang dan janggalnya atas video saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.